pas oren ya, Pak. Oh, Ren, pilih ini. Kalau jodohnya kan enggak gitu ya. Yang ini. AS bisa menang. Dia ahli bahasa Arab. Duta bahasa Arab dulu zaman kerajaan. Spesial ini. Ini leluhur kami, bapak-bapak kami. Kegiatan saya pakai ini. Ayo rebut piala ini. Kita kasih Ini untuk apa? Bola? Atau bola apa? Satu gimana? Dimasukin. Oh, ya. Jadinya kalau ada kita sakit atau apa, mandi aja di sana. Gitu ya. Lihat kita. Itu katanya. Iya. Keyakinan ya. Keyakinan kita. Nah, Jadi ini kalau kebaktian apa di sini? di tiap sini, hari? kebaktiannya setiap hari kita sembahyang begini, Sembahyang. contoh sembahyangnya, udah gitu kita upacaranya di sini 1 tahun sekali. Pesan sekali. 1 tahun sekali di bulan Oktober purnama. Mm-mm. Nah, purnama kalau udah gitu, nah itu udah satu-satunya kita gitu. Biasanya orang 6 bulan kita Iya. 1 tahun sekali. Tahun sekali. Tanduk. Ngenyit ya dopol saya, ini yang gininya, ini Pertiwi. Nah, waktu zaman Gus Dur jadi presiden, saya wasekjen DPP PKB, satu-satunya orang Bali. Iya, iya. Iya, saya sekarang orang Nasdem. Mudah-mudahan kita bisa gabung nanti ke Amin. depan, ya. Amin. Satu perahu, Pak. Iya, satu perahu, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kita punya. Ilmun telat nawarin. Oke. Izin bisa Kita sekalian? melakukan dialog kebangsaan Ini tadi pindahin malam. aja dia. Kemudian juga kita melakukan final, Biar grand tidak final ini. lomba baca teks proklamasi mirip Bung Karno. Ya, salah satu kenapa dipilihnya Bali untuk pelaksanaannya karena Bung Karno juga masih ada keturunan dari Bali, Pak ya. Iya. Oleh Di mana karena- digelar itu? Ya, Digelar. acara yang untuk itu yang pertama ya lomba baca teks proklamasi mirip Bung Karno di Hotel Swiss Bell Tuban. Yang kedua, semalam kita melakukan dialog kebangsaan di Hotel Santi. Nah, dan kenapa mungkin bisa sampai di tempat ini hari ini? Saya ini kemarin panitia itu menunjuk salah satu juri dalam lomba baca teks proklamasi adalah Pak Anak Agung Gede Agung. Ngurah Agung, saya. Ngurah Agung Gede Agung. Nah, jadi beliau alhamdulillah kami atas nama PKS mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi juri dalam penilaian lomba baca teks proklamasi. Pada saat itulah dan semalam juga beliau hadir juga dalam dialog kebangsaan sekaligus mengundang saya. Ayo Pak Presiden kapan ke Puri? Ya sekalian aja mumpung saya lagi di Bali. Ya hari inilah saya tunaikan janji saya untuk hadir di sini. Ya sekarang saya udah datang sini Pak Iya. Agung. Tinggal nanti kalau Pak Agung ke Jakarta mampir ke tempat Siap, saya. Karena kekerabatan, keakraban dan terjaganya satu silsilah keluarga besar yang tadi beliau memaparkan dari Kita silsilah juga itu punya tetap gelar puri, terjaga. gelar kiai juga. Ada juga ya? Iya. Hmm. Kita berevolusi 5 nama. Iya. Yang pertama namanya Sri Maharaja. Mhm. Yang kedua Anglurah. Iya. Yang ketiga Kiai. Ah, yang Kiai. keempat Igusti. Yang kelima Anak Agung. Saya terakhir generasi Gitu. terakhir. Ya, jadi itu bagi kita semua bahwa dengan kekeluargaan yang erat yang kuat ini sungguhnya ini faktor untuk membangun negeri kita ke depan. Sehingga apa? Tidak terjadi gesekan, tidak terjadi parsialitas dalam membangun ya. Karena kita berkeyakinan berat kalau membangun hanya sendirian saja. Nah, itu perlunya ada kebersamaan, apalagi tadi dengan kokohnya ikatan-ikatan kekeluargaan, tentu luar biasa ini akan bisa semakin mengokohkan dan bisa mencapai pada tujuan yang dicita-citakan oleh founding father kita. Mensejahterakan, mencerdaskan, dan juga menjaga kedaulatan termasuk ikut serta dalam ketertiban dunia. Jadi itu memang mispersepsi ya, kesalahan yang terjadi di lingkup masyarakat. Itu biasanya juga seringkali terjadi menjelang pemilu dan pilkada. Pak Agung. Nah, oleh karena itu tugas kami adalah terus hari ini melakukan sosialisasi. Ya, bahwa memang kalau kita melihat asasnya memang Islam, tapi kita ingin bahwa Islam yang ada ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang mampu memberikan manfaat kepada bukan hanya umat Islam sendiri,
kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bukan hanya kepada manusia, termasuk tadi ada pada alam semesta ini. Nah, itulah yang kita inginkan. Nah, sehingga dengan begitu kita ingin berkomunikasi, bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini, termasuk masyarakat Bali. Ya. Dulu PKS itu bahkan kalau lihat di teks-teks yang di PKS sekarang, ya nggak ada di ADART, kemudian di peraturan-peraturan. Hanya tadi ini mispersepsi masyarakat, di mana sering kali ya mensigma PKS seperti itu, PKS radikal, PKS anti Pancasila, PKS enggak menjaga kebinekaan. Nah, itu semalam kita menjelaskan kepada publik di Bali ini, yang dijelaskan oleh Ketua Majelis Syuro PKS. Ya, jadi itu sekali lagi kesalahan-kesalahan yang kadang sering terjadi karena tidak ada komunikasi secara langsung. Maka saya sebagai presiden hari ini diamanahi oleh Majelis Syuro terus berkomunikasi, bergaul dengan seluruh elemen masyarakat sehingga ada kesepahaman. Jadi ditegaskan. Ya, semalam juga siapa yang Ya, Pak Weno dari MDA. MDA. Ya, Dr. Wena. Ya, itu juga mengapresiasi bahwa ternyata PKS sudah membawa dalam himnenya Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan sebagainya. Mau berkunjung ke puri kami. Semoga apa yang ada di benak masyarakat, apa ada yang di benak dari warga negara Indonesia sudah clear lah. Nah, bahwa beliau betul-betul memang PKS itu partai nasional. Nah, itu aja intinya. Ya itu. Makanya berterima kasih sudah mau hadir. Alhamdulillah. Rumah. Iya. Pura itu tempat ibadah. Para masyarakatnya. Purano silsilahnya dari mana orang itu. Pura itu ada pendetanya. Iya, harus gitu. 5P. Iya, 5P. Iya. Rumah sakit Sanglah itu diganti nama Profesor Ngurah Gede Ngurah, itu dari dia. Nama rumah sakit di Bali sekarang. Pendiri. Nah, Sanglah. Rumah sakit Sanglah. Tiga, dua, satu. Ya. Buka. Ya. Karya Presiden. Ya. Foto Indonesia Pak Ilman maju dikit maju. Oke.